Lanjut sing mau sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Areza. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi di sini. Pertama, ada perbedaan antara fiksi dan non-fiksi. Fiksi adalah hasil dari imajinasi, sedangkan non-fiksi berasal dari fakta. Lalu fiksi berasal dari imajinasi pengarang yang dapat benar-benar murni rekaan dan dapat juga terinspirasi dari kisah-kisah yang terjadi di sekitar namun sudah dipersepsikan kembali oleh pengarang dengan menambahkan bumbu-bumbu dalam cerita tersebut. Contoh, novel, cerbung, film layar lebar, serta sinetron. Lalu ada non-fiksi, yaitu cerita yang benar-benar memindahkan dari kejadian nyata ke dalam tulisan di mana tidak terjadi perubahan sama sekali. Cerita non-fiksi ditunjukkan untuk mendokumentasikan peristiwa atau menunjukkan hal-hal yang sifatnya ilmiah. Contoh, karya ilmiah, artikel, dan lain-lain. Setelah itu, ada ciri-ciri dalam teks cerita sejarah. Adapun ciri-cirinya, yang pertama disajikan secara berurutan atau kronologis. Lalu bentuk teks cerita ulang. Yang ketiga ada struktur teksnya, yaitu orientasi, urutan peristiwa, lalu reorientasi. Yang keempat sering menggunakan konjungsi temporal, serta isi berupa fakta. Setelah itu ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan cerita sejarah, yang pertama ada pronomina. Pronomina atau kata ganti, di sini ada kata ganti orang pertama tunggal. Contoh, saya, aku, beta. Yang kedua ada kata ganti orang pertama jamak. Contoh, kami, kita. Yang ketiga ada kata ganti orang kedua tunggal. Contoh, kamu, engkau, Anda. Kata ganti orang kedua jamak. Contoh, kalian. Kata ganti orang ketiga tunggal. Contoh, dia, ia, beliau. Yang terakhir ada kata ganti orang ketiga jamak, contoh mereka. Setelah itu ada frasa adverbia. Frasa adverbia merupakan kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu, dan tempat. Contoh, Ronggolawe diangkat menjadi Adipati Tuban. Lalu ada verba material. Verba material merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang menggunakan fisik dalam melakukannya. Misal, membaca, melempar, mendorong, dan lainnya. Contoh, Sang Prabu telah mengawini 4 putri mendiang Raja Kertanegara. Lalu ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah hanya memanfaatkan konjungsi serta memiliki contoh kemudian, setelah, lalu, dan lain-lain. Lalu ada kalimat majemuk, kalimat yang terdiri atas 2 kalimat atau lebih yang digabungkan menjadi satu kalimat. Contoh, pada akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konferensi yang diadakan di Den Haag. Lalu yang terakhir ada penjelasan dan contoh penggunaan. Penjelasan dari penggunaan kata frasa, yaitu frasa nominal adalah 2 atau lebih kata bertemu dengan dan mengandung elemen dasar dari sebuah nama yang dalam penciptaannya memiliki komponen kata benda. Contoh, ia bekerja pada kolonial Belanda dan tugas utamanya adalah memata-matai pergerakan nasional pribumi dan membuat semacam perintah diam-diam untuk menumbangkan siapa saja yang di sekitarnya dapat meneruskan semangat nasionalisme Hindia yang bisa mengancam kedudukan penguasaan Hindia Belanda. Lalu ada konjungsi. Konjungsi temporal, kata hubung yang menjelaskan tentang hubungan waktu. Contoh, dalam penyelesaiannya yang amat dalam, ia kemudian menyerahkan semua arsip. Lalu ada verba. Verba mental adalah jenis kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contoh, ia bisa melihat pergerakan mereka.
Lalu verba material yaitu kata kerja yang berimbuhan dan mengacu pada tindakan fisik dalam suatu peristiwa atau kejadian. Contoh, Minke bahkan menyingkirkan dan memberikan Surhoff sebagai rekan pengamanan. Lalu ada kalimat. Contoh, kalimat deskriptif adalah sebuah kalimat yang di dalamnya berisi penggambaran atau penjelasan mengenai suatu objek baik dari itu segi psikis maupun fisiknya yang dijelaskan secara rinci. Contoh, ia merupakan juru arsip yang berusia 50 tahun dan lahir dari pribumi yaitu suku Minahasa. Ia bekerja pada kolonial Belanda dan tugas utamanya adalah memata-matai pergerakan pribumi. Lalu ada kalimat imperatif, yaitu kalimat yang di dalamnya mengandung perintah. Kalimat ini berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong bawakan aku bukti jika Anda benar-benar serius. Lalu ada kalimat interrogatif, di mana dalam artikel kalimat imperatif, deklaratif, atau interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan dan berfungsi untuk menanyakan sesuatu hal pada orang lain. Kalimat ini juga sering disebut sebagai jenis-jenis kalimat tanya. Kalimat ini mempunyai beberapa macam, di mana macam-macam kalimat interrogatif tersebut adalah kalimat meminta pengakuan, keterangan, positif, negatif, dan terbuka. Contoh, siapa yang memberikan ini kepadamu? Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.